Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Kalau kabarnya juga lelah-lelah, puji Tuhan. Stephanie, Olivia, ayo kita ibadah doa sama-sama yuk. Sini di tengah. Oke, sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini. Percaya
Apalagi yang harus kami ragukan terhadap cinta-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering ragu, kami takut, kami khawatir. Ini menunjukkan bahwa kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk terus beracara di dalam hidup kami. Bapak Ibu silakan duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus mau Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah hati kita mau terbuka untuk Tuhan singkapkan bagian-bagian apa yang mau dibereskan dengan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan hati yang lembut untuk terus mau diproses melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
hadirat Tuhan kami merasakan sukacita. Kiranya hari-hari kami penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Engkau berkenan kepada kami semua yang telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan hamba percaya tanpa kami minta, Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Apa yang kami perlukan Engkau memberikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 95. Mazmur 95. Kita membaca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Dalam ibadah rumah tangga saya khotbah tentang pujilah Tuhan hai jiwaku dan pujilah Tuhan hai batinku. Pemasmur mengajak dirinya sendiri untuk selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya karena diajak oleh worship leader. Memuji Tuhan bukan karena diajak-ajak, ayo nyanyi dengan girang-girang, nyanyi dengan seluruh hati. Memuji Tuhan karena itu berasal dari dalam. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai batinku. Jadi bukannya ekspresi yang keluar dari mulut, dari mimik, dari wajah, tapi sebuah ekspresi yang harus keluar dari dalam hati kita. Ya. Malam ini saya ingin berbicara tentang menyembah. Menyembah. Masuklah, marilah kita sujud apa? Marilah kita sujud menyembah. Ya. Marilah kita sujud menyembah. Sebuah keinginan untuk sujud menyembah. Sempat saya bahas dalam ibadah raya syaka. Sujud menyembah, menyembah syaka atau zaka dalam bahasa Ibrani-nya. Zaka artinya sujud. Sujud bukan hanya sujud. Saya sempat ajak Pak Kolom keluar dari kursi dan kemudian jidatnya sampai ke tanah atau sampai ke lantai. Sebuah sikap hati merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Menyembah artinya kita sujud kepada Tuhan. Menyembah artinya kita menghormati Tuhan. Menyembah artinya kita sadar bahwa kita harus menyerahkan diri kita secara total. Ya. Harus secara total, bukan dengan setengah-setengah. Haleluya. Jadi menyembah adalah sebuah respon hati karena hormat akan Tuhan, karena tunduk kepada Tuhan, karena mengagungkan Tuhan dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ya. Masuklah, mari kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Dalam ayat 5 dan 6 ada dua hal, ya.
yang menjadi dasar mengapa kita harus sujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang menjadikan kita. Ya, Tuhan yang menjadikan kita. Coba baca ulang sama-sama ayat 6. Sama-sama 3, 2, 1. Marilah, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan apa? Yang menjadikan kita. Dasar kita sujud menyembah karena apa? Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya. Pernah nonton film Sembokong? Kerasakti? Pernah? Dia lahir dari mana? Dari batu. Bilang kiri kanan, kau bukan lahir dari batu. Lihat lagi mukanya, kau bukan lahir dari kera. Kita berasal dari Tuhan. Hidung pesek kita dari Tuhan. Amin. Coba lihat di sampingmu. Hidung pesek bersyukur. Amin. Hidung mancung bersyukur. Amin. Apapun hidup kita, amin saja. Saya sempat dibilang, bro, kalau cari jodoh itu hidupnya itu kalau bisa kayak jambu. Kenapa? Istri itu banyak rezeki. Jangan menikah dengan laki-laki hidupnya itu kayak burung bangau. Apalagi agak belok sedikit, oh itu tidak bisa dipercaya. Coba lihat suami dirimu. Oh iya, hidup selingkuh. Haleluya. Ada banyak. Aduh, sekali lagi yang menjadikan kita adalah Tuhan. Apapun model kita, kita harus bersyukur. Ada satu lagi pesan untuk saya. Kalau cari jodoh, bro, kalau bukan hidung jambu, telinga gajah. Telinganya harus besar. Kenapa? Oh, gampang dapat duit. Banyak juga telinga besar, kere. Coba lihat telinga di samping kiri, besar atau kecil. Berkat kita bukan dari hidung, bukan dari telinga, tapi dari Tuhan. Ya, haleluya. Jadi berkat kita bukan dari mana-mana, dari Tuhan. Ya. Dan apapun model hidup kita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi apapun model kita, kejadian kita sujud, kita harus sujud di hadapan Tuhan, dahsyat dan ajaib. Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-12 atau berapa itu ya? Ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat 14. Sama-sama 3, 2, 1. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang yang menyadari bahwa benar-benar dia adalah buatan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepadanya tetap bersyukur. Apapun model muka kita, apapun model hidung kita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya. Tuhan yang menjadikan kita. Saya bingung saja, orang hitam pakai pemutih menjadi putih, orang kulit ke Bali jemur di pantai menjadi hitam. Yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi keriting mau lurus, lurus mau keriting. Memang manusia enggak. Bilang kiri kanan, jelek-jelek begini saya ciptaan Tuhan. Ya, jelek-jelek begini saya ciptaan Tuhan. Kalau orang bilang
kau jelek, mukamu kayak apa, mukamu kayak perangko, tak pusing, maksudnya pelat. Bilang, jelek-jelek begini, saya ciptaan Tuhan. Jelek-jelek begini, saya berharga di mata Tuhan. Kita harus sujud, tersungkur, menyerah diri secara total. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan kita. Kita bukan berasal dari monyet, ya. Kita bukan berasal dari batu. Kita berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan kita, Dia membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita. Mazmur 139 ayat 13. Coba kita baca bersama-sama ayat 13. 3, 2, 1. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi siapa yang membentuk kita dalam kandungan ibu? Tuhan. Sehingga tidak ada dasar bagi kita untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, ya, dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sama-sama baca. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Dia adalah gembala, dan gembala yang baik. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita dari segala hal-hal yang ingin menghancurkan kita, dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Beberapa waktu lalu kami kemana saya lupa. Terus singgah buang air kecil di mana itu, di Baru atau yang jelas semua naik mobil. Tiba-tiba mobil truk berhadapan dengan saya. Dia jalan di kaca itu karton, dia tidak buka. Dia jalan tanpa lihat orang. Saya langsung, wah, dia bilang, aduh, waduh, hampir. Karena dia kan nggak tahu, dia mau bilang tidur tidak. Yang saya kira masih ada karton, dia sudah jalan. Tinggal 1 meter, hampir dia tabrak. Untung saudara, gembala saudara, tidak almarhum. Itu salah satu pekerjaan dari gembala kita. Dia menjaga kita dari orang-orang jahat. Dia menjaga kita dari kecelakaan. Dia menjaga kita dari hal-hal yang ingin menghancurkan kita. Saya nggak tahu Westi itu berapa kali jatuh dari motor. Saya paling tahu kalau dia sudah telepon, gemetar, Om, celaka. Saya tanya satu, nggak apa-apa Ji? Saya nggak tahu berapa kali. Kalau lihat motor di bawah itu, dia bilang motor itu kalau bisa bilang, dia bilang gara-gara Wesley. Hancur, tapi Tuhan pelihara Wesley. Bahkan satu tempat bisa 2 kali. Trans itu juga 2 kali dia. Di mana kejadian? Depan Trans Om. Tapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Saya percaya kemarin Tuhan jaga, hari ini Tuhan jaga, sampai selama-lamanya Tuhan pasti jaga kita semuanya. Tuhan pasti jaga, jangan takut. Ibu-ibu kadang khawatir dengan anak-anak kita, jangan khawatir. Tuhan memelihara anak-anak kita, amin. Tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Anak cucunya dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Jangan takut dengan anak-anak kita. Kalau saudara takutnya nih, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
esok. Hari esok keluarga kita, hari esok anak-anak kita, hari esok usaha kita, hari esok pekerjaan kita. Tuhan gembala yang ajaib, Dia menggembalakan kita, Dia menjaga kita dari segala hal-hal ini, menghancurkan kita, dan Dia tetap melihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari semua kita berdiri. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, tak sempurna, tak campur tanganmu dalam hidupku. Ingin
sanggup mengadakan segala yang kau perlukan, dan kau sanggup mengadakan segala yang diperlukan jemaat eklesia. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan umatmu yang terangkat. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit, mungkin sedang dalam keadaan disepelekan, dikhianati, atau mungkin dalam keadaan putus asa, kecewa. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ingin menolong engkau. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang engkau perlukan, Tuhan mengadakan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit menjadi sembuh, yang bergumul tentang kehidupan, Tuhan campur tangan. Yang sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaanmu, Tuhan tolong engkau dalam pekerjaan. Yang sedang bergumul dalam usahamu diberkati Tuhan. Yang bergumul dalam ekonomimu, ekonomi dipulihkan Tuhan. Keuanganmu dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa, engkau yang setia beribadah, engkau yang setia menyembah, memuji Tuhan, Tuhan perhatikan engkau. Dan malam ini pulang dengan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Pulang dengan kesehatan, pulang dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami semuanya dengan berkat dari Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.